tentang channel ini dan info tentang perporangan, jangan lupa klik tombol subscribe-nya di pojok kanan bawah kawan. Terima kasih, matur suwun. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani porang di seluruh Indonesia semuanya. Ya, saya tadi malam ada yang WA atau inbox, Mas, lama sekali kok nggak upload video lagi ke YouTube ya. Ini lagi repot proses penanaman lagi kawan ya, dari bibit kuncup di lahan yang satunya. Jadi 1 minggu ini nggak upload lagi. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang pertumbuhan porang yang berasal dari bibit biji bunga porang kawan ya. Jadi sangat luar biasa sekali, satu keunggulan benih porang yang berasal dari biji bunga ya. Jadi ini adalah Tuhan telah memberikan sel-sel hidup yang luar biasa kepada biji bunga porang ini ya. Untuk melanjutkan video ini, jangan lupa kawan ya untuk mendukung channel saya, klik tombol subscribe-nya dan loncengnya di pojok kanan bawah agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya ya. Kita lanjut. Jadi keunggulan dari biji bunga ya, biji bunga porang ini adalah, yang pertama adalah dari segi modal kawan ya. Untuk tanam porang, modal jika dari biji bunga ini modalnya sangat ringan sekali, bahkan sangat murah sekali, sangat terjangkau khususnya untuk petani-petani porang pemula. Jadi sangat murah sekali, katakanlah satu bonggol satu bonggol porang ya, satu bonggol yang tumbuhnya porang atau belinya satu batang itu perkiraan isinya katakanlah dibuat 1000 biji ya, yang biasanya umbinya sekitar 1 kiloan, itu kurang lebih 1000 biji. Cuma kemarin saya coba menghitung itu sekitar 1300, ada yang 1500, katakanlah ini dibuat 1000 biji aja ya. Jadi misalkan kawan-kawan ini tanam katakan 5000 biji, itu cukup 5 batang porang saja kawan. Yang penting batang umbi porang sporanya ya, umbi sporanya itu yang agak besar, yang kurang lebih bobotnya itu sekitar 1 kiloan. Itu biji bunganya itu jumlahnya sekitar 1000. Jika pengen tanam 5000 batang, itu cukup menggunakan 5 batang spora saja, itu bahkan nanti bisa lebih. Nah, untuk proses penanaman awal biji bunga bisa lihat video saya, video yang selanjutnya itu ada proses penanaman porang dari bibit bunga atau bibit spora ya. Jadi seperti itu. Nah, ini saya ingin membuktikan kelebihan dari bibit porang yang berasal dari biji bunga kawan. Jadi seperti ini. Ini saya tanam, saya semai mulai bulan 9. Bulan 9 itu saya semai, itu juga termasuk telat kawan. Kalau bisa itu sekitar bulan 8 itu sudah mulai penyemaian, itu malah lebih bagus lagi ya. Cuma pada bulan 8 itu memang agak sedikit panas ya, cuma masih bisa diatasi dengan cara-cara yang lain. Jadi ini proses penanaman saya ini di bulan 10, proses penyemaian saya seperti ini kan. Saya buktikan ini tidak ada rekayasa atau penipuan. Ini real di lapangan, ini milik saya sendiri ya. Ini semuanya dari biji bunga. Ini cuma sebagian sudah laku kawan ya. Ini ya, ini dari biji bunga spora. Ini adalah tunas pertama ya, ini tunas pertama segini. Memang sangat mengecewakan kalau waktu pertumbuhan tunas pertama kawannya cuma segini. Nah, ini adalah tunas kedua, sudah segini kawan, sudah sedikit membanggakan ya. Ini kurang lebih ukurannya sekitar 25 cm, satu jengkal tah. Ini adalah tunas kedua, dan ini adalah calon tunas ketiga kawan. Padahal baru berumur sekitar 2 bulanan ya.
baru berumur 2 bulan sudah mulai tunas ketiga, dan ini juga mulai muncul tunas ketiga. Ini adalah tunas pertama, ini tunas kedua ya. Padahal ini menurut saya termasuk persemaian bibit saya jadi yang dari biji bunga ini termasuk lambat karena di bulan 10, tapi pertumbuhannya juga termasuk maksimal ini. Nah, seperti ini. Betapa murahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya kepada kita semua, apalagi terhadap ini sih biji bunga porang ini yang dikaruniai sel-sel hidup yang luar biasa. Ini sampelnya kawan, seperti ini. Catatan ya untuk biji bunga ini, kalau untuk di budidaya sendiri usahakan untuk pembeliannya yang sudah disortir, dalam arti yang sudah dipilih yang besar-besar atau katakan yang sudah super ya, biji bunganya yang gede-gede. Jadi katakanlah misalkan punya sendiri itu, katakanlah satu batang itu ada 1.300, itu biasanya yang super itu sekitar 1.000 biji seperti ini. Karena ini yang super-super ini saya sendiri kan, jadi seperti ini tunas pertama, tunas kedua ya, seperti ini. Sangat menyenangkan kawan, luar biasa ini. Perawatan tidak begitu ribet ya. Kalau untuk biji bunga itu perawatan yang agak ribet atau agak susah itu waktu penyemaian. Karena apa? Karena waktu penyemaian di bulan 8, 9, 10 itu memang waktunya porang belum tumbuh. Tapi kita start lebih awal itu dengan cara-cara tersendiri. Ada di video saya sebelumnya, itu ada proses kecambahan ya, lalu pindah ke lahan, itu ada, bisa lihat di video saya, itu ada. Jadi waktu proses awalnya memang agak ribet, tapi tidak jadi masalah karena petani itu harus kreatif kawan. Apalagi petani porang ya, harus kreatif, nggak boleh malas. Nah, seperti ini yang super kawan, real dari biji bunga ya, tidak ada rekayasa. Ini tunas ketiganya sudah itu batang rokok. Kemarin juga ada yang tanya, Om, untuk biji bunga itu satu musim itu menghasilkan berapa kilo atau bobotnya sampai berapa dalam satu musim? Yaitu semua tergantung perawatan Anda ya. Jadi misalkan perawatannya asal-asalan paling cuma sekitar 1 on ya, kalau untuk perawatan asal-asalan. Tapi kalau perawatannya bisa maksimal dan perawatannya dengan penuh kasih sayang, insya Allah untuk dari biji bunga itu bobotnya, jika perawatannya maksimal, insya Allah bisa 5 on sampai 8 on. Bahkan teman saya itu pernah uji coba ya, dari bahan dari biji bunga itu bisa sampai 9 on sampai 1 kilo. Cuma tidak semuanya, rata-rata itu 7 on. Kalau menurut saya untuk berbudidaya porang, katakanlah modal awalnya dari biji bunga, start awalnya dari biji bunga, jika perawatannya maksimal itu insya Allah rata-rata bisa setengah kilo bisa kawan, saya yakin. Yang terpenting adalah perawatannya dan timing atau waktunya yang tepat, seperti itu. Dan di pertanian ya, itu tidak ada yang ya, tidak ada yang tidak mungkin selagi kita bisa berusaha dan berdoa ya, insya Allah Tuhan juga akan memikirkan kita. Ini kalau dari biji bunga yang tidak super atau sortiran itu kurang lebihnya seperti ini kawan. Nah, ini semuanya yang kecil-kecil tuh, itu yang kecil-kecil. Kalau yang ini yang super, luar biasa sekali. Usahakan kalau untuk di budidaya sendiri itu
disortir sendiri kawan, dipilih yang besar-besar, yang superan. Ya ini kan ini baru medianya baru di polybag, apalagi nanti medianya sudah dipindah ke tanah dan akarnya sudah lebih leluasa, akan lebih maksimal lagi kawan. Ini rencana juga yang besar-besar ini tidak saya jual, untuk saya tanam sendiri di lahan ini juga. Ini nanti setelah polybagnya habis akan saya tanami bibit porang dari biji bunga ini kawan. Lihatlah kawan, sudah seperti katak super. Kalau katak super itu tunas pertama nggak ada segini, malah lebih kecil lagi. Ini kalau untuk minusnya ya di biji bunga ini, yang pertama adalah perawatan, yang kedua adalah kalau di sini kan daerahnya dingin, ini MDPL sekitar 1250 di kaki Gunung Lawu ya. Itu seperti antrak, atau bahasanya di sini lodoh atau momot ya. Seperti ini. Nah ini kelemahannya ini karena kemarin semprot funginya kurang kawan, seperti agak lodoh gitu. Kalau bahasa pertaniannya antrak kalau nggak salah ya. Cuma nggak jadi masalah karena ini masih di bawah paranet, untuk sinar mataharinya kurang, jadi agak sedikit kena antrak ya. Seperti itu. Luar biasa kawan, ini biji bunga. Dan target saya untuk tahun depan ini, untuk yang lahan yang 1 hektar akan saya tanami bahan dari biji bunga. Insya Allah tahun depan, nanti tunggu videonya kawan ya, karena sangat menjanjikan sekali ini. Modalnya murah ya. Kalau perawatan agak sedikit ribet sudah wajar, itu petani nggak boleh mengeluh, harus kreatif. Ini ya mungkin cukup sekian dulu kawan ya video dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Video ini tidak bermaksud menggurui, hanya berbagi pengalaman saja ya. Semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan khususnya teman-teman petani porang seluruh Indonesia ya. Salam semangat, terima kasih dari saya, salam sarjana tani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.